Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Ibnu Sabil, wabil khusus para asatidz, para hujat, para tokoh masyarakat, pengurus DKM masjid yang kita muliakan, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikaruniakan kita keimanan dan ketakwaan yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang hanif, agama yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Bukan sekedar baik tapi juga benar, menegakkan yang hak dan menganjurkan kepada yang makruf, mencegah kepada yang mungkar. Oleh karena itu dalam Islam ada 5 hukum secara fikih yang harus kita pahami dan kita amalkan. Pertama, fardu atau wajib. Semua yang diwajibkan Allah kepada kita hendaklah kita tunaikan sedaya upaya, semaksimal kemampuan kita. Yang kedua adalah sunnah, hal-hal yang mesti kita lakukan. Bila kita tidak melakukannya padahal ada kesempatan untuk mengerjakannya, maka rugilah kita, rugi kita. Tapi sekiranya tidak bisa ditunaikan, kita tidak berdosa. Yang ketiga, mubah. Yang keempat, makruh, hendaknya dijauhi, hendaknya ditinggalkan. Namun jika terpaksa itu ditunaikan, tidak menjadi dosa. Yang terakhir adalah haram. Sesuatu mesti dijauhi, apapun alasannya harus ditinggal. Tidak ada tawar-menawar, nggak bisa dimaklumi kecuali yang bersifat pribadi dalam keadaan yang sangat terdesak demi menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan jiwa daripada mati. Tidak ada lagi makanan kecuali makanan yang itu. Daging yang nggak disembelih atas nama Allah, atau daging hewan yang diharamkan. Tidak ada lagi. Kalau nggak makan mati nih. Tidak ada makanan sama sekali, laparnya udah mau pingsan. Udah boleh cocol-cocol dikit, sekedar menyelamatkan jiwa. Habis itu jangan nambah. Enak juga nggak boleh, sekedar menyelamatkan jiwa. Minum juga begitu. Haus di padang pasir, nggak ada air, nggak ada sama sekali kecuali khamar. Udah mau pingsan, teguk dikit, sekedar membasahi kerongkongan, rukshoh, diberi keringanan untuk menyelamatkan jiwa. Tapi jangan setelah diminum, enak juga, nambah, itu mabuk namanya itu. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, hukum-hukum ini kenapa harus kita tunaikan? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Satu yang kita tunaikan penuh sebulan ini adalah Syamu Ramadan. Bapak dan Ibu, kita analogikan saja untuk memudahkan kita memahami bersama. Pertama,
Ketika seorang ibu pergi ke pasar mau masak ikan, maka dia pilih ikan yang paling segar, ikan yang bagus. Kenapa dia pilih? Karena dia pingin masak yang bagus. Kemudian nyampe di rumah dicari bumbu-bumbu yang bagus, diolah sehingga matang, nanti enak untuk dinikmati. Allah di Ramadan ini memilih hamba-hambanya. Sekian banyak hamba-hambanya yang bernama manusia di muka bumi ini. Lebih dari 6 miliar sekarang ini. Hampir menyentuh 7 miliar. Tapi Allah nggak panggil itu semua. Allah pilih orang-orang yang berkualitas. Allah pilih orang-orang yang bagus, yang segar hati dan jiwanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bukan sembarangan. Sama kayak ibu tadi, nggak sembarangan dia milihnya. Dia pilih yang terbaik. Maka kita ini bersyukur kalau merasa beriman. Syukur, alhamdulillah. Tuh, pertama, ini namanya input, kemudian diproses dengan syamu Ramadan. Apa bumbunya agar melahirkan manusia-manusia la'allakum tattaqun? Tentu banyak, tapi dalam kesempatan ini kita bicarakan 3 bumbu. Pertama adalah bumbu yang paling utama. Isi ibadah-ibadah ini, perintah-perintah Allah itu, larangan-larangan Allah itu, yang sifatnya ibadah-ibadah itu, semuanya lakukan dengan ikhlas. Kerjakan dengan ikhlas, tinggalkan dengan ikhlas yang dilarang. Ikhlas. Bumbu pertama ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan beribadah kecuali itu dilakukan lillahi ta'ala, ikhlas semata-mata karena Allah. Ikhlas itu artinya murni, tidak ada campurannya. Makanya susu murni itu dikatakan di Al-Quran khalisah, mengalir di antara darah dan kotoran. Kalau dia bercampur dengan darah, nggak layak diminum, apalagi kalau bercampur dengan kotoran. Jadi tidak boleh ada campurannya. Itu ikhlas semata-mata karena Allah. Keikhlasan akan melahirkan ketenteraman batin, jiwa akan terasa tenang, sholat jadi nikmat, di masjid berhenti iktikaf di masjid terasa menyenangkan. Coba lihat kalau nggak ikhlas. Awal-awal Ramadan, hari pertama, kedua, ketiga, maghrib aja udah gelar sajadah. Kemana bu? Terawih bu. Maghrib. Lah kan masih maghrib bu, ntar nggak dapat tempat. Setelah 10 hari, bu, tarawih bu, kagak. Kenapa bu? Imamnya kelamaan. Nah, apa yang masalah? Bukan masalah imam kelamaan, hati kurang ikhlas. Kalau ikhlas no problem, nikmat saja, bahagia. Tuh. Makanya kita lihat banyak nggak matang. Baru berapa hari udah kagak datang. Kenapa? Nggak bakal matang. Di proses ini udah salah bumbu. Nggak ikhlas awalnya. Kalau ikhlas diawali ibadah ini dengan ikhlas, maka yang akan muncul pada dirinya, aku ini bukan hamba Ramadan, aku ini hambanya Allah. Aku ibadah bukan karena Ramadan, tapi aku ibadah karena Allah. Kalau di Ramadan ini Allah memberikan ketentuan-ketentuan khusus, Rasul mencontohkan hal-hal tertentu, itu hanya adalah bonus dalam perjalanan keimanan saya. Maka tidak, bukan karena Ramadan. Kalau karena Ramadan udah pada ngasok. Makanya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlaskan hati kita, sucikan hati kita, beningkan hati kita, murni ibadah ini karena Allah. Itu yang pertama, bumbu pertama. Bumbu kedua adalah sabar. Sabarnya itu dalam ajaran agama kita 3. Pertama, sabar dalam taat. Ibadah ini kalau nggak sabar, wah, apalagi godaannya, tantangannya berat.
Udah kita rasakan itu semua. Giliran buka Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Baru setengah halaman. Halah. Tuh. Kan gitu, Pak. Tuh, godaannya berat. Baca Quran. Tapi kalau giliran orang-orang, insya Allah kalau kita enggak. Sampai pagi kuat, kagak nguak-nguak. Giliran iktikaf di masjid, giliran diam di masjid, giliran taklim kita, pulang, tanya sama istri, kau udah pulang, Pak? Capek, ngantuk, baru sejam. Giliran main yang kayak beginian tadi, sampai disamparin kagak mau pulang. Samparin sama anaknya, Pak pulang, kata mama, ntar dulu, nanggung. Tuh, makanya tantangan yang namanya di sini harus masuk bumbu sabar. Ketika nguap dia, ketika ada rasa ngantuk, padahal waktunya belum istirahat, belum mestinya harus tidur, dia ambil uduk, dia baca lagi. Dia selesaikan kantuknya, tetapi bacaan Al-Qur'annya dia tidak tinggal. Tuh, memang berat latihan, berat. Nanti lama-lama berasa nggak baca Quran, rasanya kurang. Tuh. Kemudian sabar dalam menjauhi maksiat. Maksiat ini waduh luar biasa, Pak, luar biasa. Di negeri kita ini karena banyaknya orang-orang yang nggak kuat melawan kemaksiatan itu, terjerumus ke mana maksiatan, makanya negeri kita berantakan kayak begini. 300 triliun lebih kagak jelas sampai sekarang. Tuh, itu baru yang ketahuan, belum yang lain-lainnya. Iya, kalau zakat fitrah tadi diumumkan sama panitia, memang zakat dari orang mampu kepada orang tidak mampu, para duafa. Tapi kalau pajak kadang-kadang dari orang miskin model kita untuk orang yang udah punya jabatan. Tuh, kadang-kadang, karena biasanya bilangnya oknum, tapi oknumnya banyak banget. Kalau ditaruh di masjid, penuh masjid tuh. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, bayangkan saja, Pak, betapa beratnya sabar dalam menjauhi maksiat. Harta sudah ada, gaji besar, rumah dinas dikasih, kendaraan dinas juga dikasih, mobil supir pribadi dikasih, masih korupsi juga. Memang mental serakah, mental Dracula, senang menyedot darah orang. Gara-gara apa ini? Kurang pintar? Oh enggak, itu lulusan perguruan universitas terbaik, IQ-nya bagus-bagus, yang model kita kagak lulus. Itu orang-orang pintar, orang-orang hebat. Jadi bukan kurang pintar, kurang apa? Kurang sabar menjauhi maksiat. Apa sebabnya kurang sabar? Tidak cocok panggilannya tadi, ya ayyuhalladzina amanu, nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Makanya inputnya ini harus beriman. Makanya Allah nggak panggil wahai orang-orang yang kaya, wahai orang-orang yang cantik, yang gagah, enggak. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Karena kam min shaimin laisa lahu minal ju' wal atos. Berapa banyak orang puasa, nggak ada artinya puasanya apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Kenapa? Karena ibadahnya tidak dilandasi keimanan, nggak dilandasi keikhlasan. Makanya kita ini bahagia, bisa sujud, Pak, udah bahagia. Nggak usah mikir macam-macam. Dunia ini bentar lagi bakal kita tinggal. Bentar lagi bakal kita tinggal. Saya ke Ibnu Sabil ini udah ada 20 tahun. Banyak di sini pejuang-pejuang masjid kita ini, ya Allah, yang sudah kembali ke hariban Allah. Mudah-mudahan mereka semuanya diampunkan Allah. Orang-orang baik. Wah, kita banyak ilmu dari beliau-beliau itu dulu. Nih, kita
kita ini kalau coba aja lihat kiri kanan kayaknya nggak lama lagi juga. Iya, maksudnya gini Pak, bukan nakut-nakutin. Kalau sekarang kita ada 50 tahun, ada yang usianya udah 50 tahun, nggak bakalan 50 tahun lagi. Kalau dikasih Allah 50 tahun lagi, 100 tahun, kayaknya susah kita ke masjid. Sekarang aja udah susah. Baru 50 tahun kadang-kadang asam urat, asam lambung, asam kandis, asam gelugur. Udah banyak asam-asam ngumpul-ngumpul. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, sabarlah jauhi maksiat. Datang aja ibadah. Waktunya sholat, waktunya ibadah ritual tunaikan, waktunya mengejar dunia, kejar selama itu dalam halal sesuai syariat agama. Luangkan waktu kita untuk perbekalan akhirat, jangan cuma meluangkan waktu dan tenaganya untuk dunia saja. Kadang-kadang kalau untuk dunia kita peras keringat, sampai baju kita itu kalau diperas begini netes keringat. Kalau giliran sholat begini udah nyaman, coba lihat karpet kita empuk, AC-nya bagus. Itu aja kadang-kadang orang tetap aja nggak betah di masjid. Maka kita ini beruntung Pak, bukan karena kita orang soleh, bukan karena kita ini orang abid, karena Allah manggil hati kita. Itu yang harus disyukuri. Itu yang harus disyukuri. Makanya nggak ada, jangan merasa sombong kayaknya kita yang bakal surga. Oh no, mana belum. Kita syukur saja. Allah kasih kita hati ada kecenderungan pada agama ini. Kemudian sabar dalam yang namanya kalau ada ujian. Hidup ini kadang-kadang tidak selalu mulus. Bisnis yang kita bangun kadang-kadang tidak selalu menguntungkan. Kadang-kadang terpuruk sampai membuat hati terasa berat. Tenang sajalah, rezeki kita udah diatur Allah. Kalau Allah tentukan rezeki kita 3, pasti 3 yang akan kita terima. Kalau Allah tentukan rezeki kita itu 3, nggak bakalan jadi 2 dan nggak mungkin jadi 4. Biar kita bikin kaki jadi kepala, Allah tentukan 3 tetap 3. Allah cuma meminta kita raih itu dengan 2 jalan. Kalau kau raih dengan jalan fujur, celaka kau. Tapi kalau kau raih dengan jalan takwa, maka beruntunglah engkau. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada orang segala nyopet udah dilakonin, apa aja dilakonin, tetap aja susah. Memang rezeki kita udah segitu. Ikan lele diciptakan Allah nggak dapat sisik, sampai kemana juga tetap aja ikan lele nggak bakalan punya sisik. Ikan gabus memang ditakdirkan Allah dia ada sisiknya, cuman nggak ada patilnya. Sampai kapan juga secara umum, kecuali ada kehendak Allah secara khusus, gabus nggak bakalan punya patil. Gitu cara kita iman pada qada qadar Allah. Terakhir, ini cepat, karena sebagian diantara kita kadang-kadang tadi buka belum makan. Ya Pak ya. Tadi ngapain bukanya? Teh manis segelas sama air putih, lontong 3, gorengan 4. Belum makan Indonesia. Kita itu kalau begitu belum makan. Tapi kalau nasi padang nambah 2 kali baru mantep, baru makan. Terakhir adalah bumbu pertama ikhlas, bumbu kedua sabar, bumbu ketiga adalah syukur. Jadilah orang yang bersyukur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur hambamu ini kehadiratmu ya Allah. Engkau masih berikan aku kesempatan bertemu dengan Ramadan ini, bisa ibadah di Ramadan ini ya Allah, bisa siamu Ramadan, bisa tarawih, bisa qiyamul laili ya Allah, dan insya Allah akan bisa iktikaf ya Allah. Ya Allah, masih bisa melihat anak-anakku bangun sahur, bahkan kami bersahur kadang-kadang bersama cucu. Semua itu membuat hati saya bahagia ya Allah. Padahal usia saya udah mau menyentuh 60 tahun ya Allah. Saudara saya, tetangga saya, tidak jauh dari tempat tinggal saya ini ya Allah, jauh lebih muda dari saya, lebih sehat dari saya, tidak bisa menikmati Ramadan ini karena umurnya telah Engkau batasi, terpanggil sebelum datang Ramadan. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu.
Kumohonkan padamu ya Allah, kuatkan saya, kuatkan keluarga saya, kuatkan sahabat-sahabat saya dalam iman dan taat kepadamu ya Allah, karena kami hakul yakin inilah nikmatmu yang paling besar, yakni nikmat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika kami mensyukuri nikmatmu ini, kami yakin akan engkau tambah sebagaimana yang engkau firmankan. Tapi kalau kami kufur ya Allah, tenaga ini cuma kami gunakan untuk mengejar dunia, ilmu ini cuma untuk memuaskan syahwat, harta ini cuma untuk memuaskan nafsu, celakalah kami nanti ya Allah. Bimbing kami ya Allah dengan taufik hidayahmu. Tuh rasa syukur kita, muhasabah kita di malam-malam akhir dari Ramadan ini. Insya Allah tinggal sekitar 7 malam lagi Pak. Tuh 3. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan malam ini. Pada Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau nanti kita pulang taraweh berkumpul dengan keluarga, ada tausiah tadi di Ibnu Sabil ada. Apa tausiahnya? Bumbu tuh aja. Jangan sampai pulang-pulang apa ada tausiah? Nggak tahu tadi. Minimal apaan? Bumbu apaan? Ikhlas, sabar, syukur. Insya Allah ibadah kita akan bermanfaat. Apa yang kita harapkan? Terbentuk pribadi yang la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi nyata di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.